Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Siaran Subasita disampaikan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, tahun ini Duta Bahasa Provinsi Bali kembali menyelenggarakan satu kegiatan yang melibatkan anak muda. Apa kegiatan tersebut? Di studio Subasita sudah hadir Made Gede Oko Pramana, salah satu panitia dari kegiatan ini. Dan kita akan menanyakan kegiatan ini seperti apa, bentuk kegiatan seperti apa, dan pelaksanaannya akan seperti apa. Ya, saya manggil Ade ya? Iya, biasa dipanggil Ade. Panggil Ade ya, betul ya. Ade, Duta Bahasa untuk tahun ini kembali menyelenggarakan kegiatan Lomba Presenter. Betul ya? Betul ya, Lomba Presenter ya sekarang fokusnya. Dan Lomba Presenter ini merupakan bisa dikatakan sebagai kegiatan rutin dari Paguyuban Duta Bahasa. Betul ya. Nah, kembali ke Lomba Presenter untuk tahun ini, nama kegiatannya apa deh? Jadi kegiatan Gempita ini namanya adalah kegiatan Gempita dalam rangka Festival Pelajar Nusantara. Jadi kegiatan Gempita pada tahun ini fokus pada lomba presenter atau baca berita, Pak Ma. Jadi begitu, Pak Ma. Oh begitu, karena tahun lalu ada kegiatan lain juga ya, di Gempita itu ya. Ada kegiatan lain seperti lomba menyanyi. Ya, tapi itu. Sekarang tahun ini memang berfokus ke lomba presenter ini. Betul ya? Betul. Ya. Betul, Pak Ma. Nah, mungkin bisa sedikit disampaikan latar belakang dari kegiatan ini seperti apa? Baik, jadi latar belakang dari kegiatan Gempita ini, kegiatan Gempita ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali, yang dimana setiap tahunnya Gempita ini menjadi wadah bagi generasi muda yang mempunyai bakat atau minat dalam bidang baca berita. Jadi selain kita fokus pada kompetisi di sini, kita juga menyediakan wadah bagi generasi muda yang ingin berkembang dan juga mengembangkan bakat serta minatnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Man. Iya, karena kadang-kadang si anak muda itu punya bakat tetapi mereka tidak memiliki tempat untuk menyalurkan bakat itu. Benar Jadi sekali. Duta Bahasa memberikan peluang sekali, untuk menampilkan bakat mereka. Begitu ya. Nah, kalau tahun lalu kegiatan lomba presenter itu kan kalau saya tidak salah ada kategori-kategori begitu. Apakah tahun ini juga seperti itu atau bagaimana? Untuk pesertanya. Tahun ini, jadi untuk tahun ini kategori yang dilombakan itu adalah tingkat SMA atau SMK sederajat. Okay. Jadi, adapun kriteria dari para peserta itu yang pertama SMA atau SMK sederajat, kemudian nantinya juga harus memenuhi persyaratan seperti belum pernah memenangi ajang serupa. Dan juga bukan merupakan seorang presenter profesional. Oke, ya, betul. Berarti ini kegiatannya ditujukan ke siswa SMA, SMK, sederajat. Atau MA yang ada di Bali begitu bisa, ya? Bisa. Iya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya ini bagaimana, Deh? Kan kalau saya tidak salah akan dilaksanakan secara daring dulu ya, begitu ya? Benar, benar sekali. Jadi untuk rangkaian kegiatannya, pertama para peserta itu akan mendaftar secara daring, kemudian di formulir pendaftaran daring itu sudah langsung disediakan tempat untuk mengunggah peranala video yang nanti akan dinilai. Berarti si peserta itu harus membuat video dulu begitu ya? Iya, begitu Pak Man. Videonya itu sendiri bagaimana? Syarat videonya? Oh baik, jadi untuk syarat dari video tersebut, video yang akan dilombakan itu yang pertama tentunya diambil dalam sekali pengambilan video, kemudian ada pula syaratnya landscape. Sekali pengambilan video itu artinya tidak boleh ada editing begitu ya? Tidak boleh disunting. Ya, kalaupun misal dia mau mengulang berarti mengulang total begitu ya? Mengulang total. Kecuali boleh ada penyuntingan yaitu nanti ketika penambahan bumper. Oh iya, ada pembukaan dan penutupan gitu ya? Sekali, iya. Terus bisa dilanjutkan lagi videonya itu seperti apa? Kemudian di video itu juga nanti ada persyaratan peserta harus mengenakan pakaian bebas rapi ataupun boleh seragam sekolah. Jadi di dalam video itu nanti akan dinilai langsung bagaimana peserta itu memenuhi persyaratan yang sudah tertera. Mulai dari kualitas videonya, mulai dari bagaimana berpenampilan, bagaimana mereka menyampaikan beritanya, yang harus sesuai dengan persyaratan yang sudah tertera. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa videonya harus dalam format landscape begitu ya? Ada ketentuan harus 4K dan sebagainya itu? Ada ketentuan begitu? Untuk ketentuan itu sudah langsung tertera pada ini panduan teknisnya. Oke. Nanti
untuk panduan teknis itu bisa dilihat di mana? Jadi untuk panduan teknis dan juga informasi selengkapnya itu kami sudah dari tim panitia sudah mengunggah pamflet yang sudah lengkap berisi di sana bagaimana persyaratan secara umum. Kemudian di sana juga sudah tertera pranala yang nanti ketika diklik akan sudah lengkap informasinya berupa formulir pendaftaran dan juga syarat juga ketentuannya, Pak Man. Berarti tidak susah ya? Tidak susah. Tinggal sangat mengikuti gampang. itu saja Sangat ya. gampang sekali, Jadi Pak Man. untuk tahu itu informasinya bisa dilihat di Instagram Duta Bahasa Provinsi Bali. Ya, oke. Kemudian juga nanti di video ini juga mungkin di deskripsi bisa kita isi juga ya pranala untuk pendaftaran ya. Oh iya, sangat bisa, Pak Man. tinggal Untuk lebih memudahkan ya. Baik. Nah, tadi disampaikan bahwa seleksi pertama itu melalui video. Benar Bisa sekali. dikatakan daring begitu ya, Daring. karena penyisihan secara daring. penyisihan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya akan seperti apa? Kemudian nantinya setelah penyisihan secara daring, kemudian dinilai oleh para juri dan juga tim panitia, nantinya akan ditentukan 5 besar yang nantinya akan maju ke babak final yang akan 15 besar ya? 15 besar, mohon 15, maaf, ya. akan masuk ke babak 15 besar yang nantinya akan dilombakan secara luring yang berlokasi di gedung RRI. Oke, berarti bisa dikatakan babak final untuk 15 besar itu dilaksanakan di RRI. Iya. Kemudian ketentuan untuk peserta di 15 besar itu nanti akan disampaikan lebih lanjut atau bagaimana? Untuk itu nanti akan ada kriteria penilaian tertentu juga termasuk penilaian dari para dewan juri tentunya, Pak Man. Ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Ya, gitu ya. akan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana kriteria penilaiannya. Oke, jadi tetap ikuti akun Instagram Duta Bahasa Provinsi Iya, Bali tetap gitu ya. ikuti akun Instagramnya. Baik. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa yang pertama si peserta itu harus mengisi pranala tautan yang sudah ada di Instagram begitu ya. Juga nanti di deskripsi video ini juga akan disertakan. Tinggal klik itu isi panduan teknis secara lengkap, ya, formulir pendaftaran. Formulirnya ada di sana. Kemudian untuk nanti dari video itu akan dipilih 15 besar untuk mengikuti lomba secara langsung yang akan diselenggarakan di RRI. Nah, kemudian untuk pemenangnya nanti bagaimana? Jadi untuk pemenangnya nanti juara 1, 2, dan 3 itu nanti akan mendapat hadiah berupa piala, kemudian sertifikat, ada juga cenderamata dan juga uang pembinaan, Pak. Oke. Yang terakhir mungkin pesan-pesan dari Ade selaku panitia kepada adik-adik SMA itu bagaimana? Baik, mungkin dari saya mewakili para panitia juga ingin menyampaikan kepada para generasi muda di luar sana yang mempunyai bakat dan juga minat dalam bidang baca berita juga bisa nanti kesempatan ini atau lomba Gempita ini dijadikan wadah untuk mengasah seberapa kemampuannya dan juga nanti selain kita berfokus kepada kompetisi yang mencari pemenang, ini juga menjadi wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan pengalaman baru dan juga nantinya di setiap kompetisi atau lomba itu pasti selalu ada sisi positif yang bisa diambil, kurang lebih begitu, Pak Man. Baik, mungkin itu saja yang informasi yang bisa kita bagi ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di video ini, betul begitu ya. Dan juga untuk narahubungnya bagaimana, De? Untuk narahubung juga sudah ada 3 orang, juga sudah tertera langsung di pamfletnya, Pak. Iya, nanti juga akan disertakan di deskripsi video ini ya. Deskripsi video juga disertakan nanti. Iya, supaya lebih mudah untuk dihubungi. Baik. Mungkin itu saja informasi berkenaan dengan lomba presenter yang akan dilaksanakan oleh Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Lomba akan dilaksanakan untuk final akan ada tanggal 24 Oktober begitu ya. Batas pendaftaran kapan nih, De? Batas pendaftarannya sampai tanggal 15 Oktober, Pak. 15 Oktober. Masih ada waktu ya? Masih panjang untuk mempersiapkan diri. Oke, ya. Baik, itu saja. Terima kasih, De. Semoga kegiatannya lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sahabat bahasa, demikian tadi informasi yang bisa kami bagikan berkaitan dengan lomba presenter yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau informasi yang mau didapatkan silakan menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita akan bertemu lagi dalam program selanjutnya. Salam bahasa. Untuk